Shalom adik-adik acik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang rindu menyembah Tuhan, rindu berdoa, rindu menyembah Tuhan, rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita ibadah melalui online, tetapi kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena Nathan berdoa, Tuhan Yesus selalu memberkati, melindungi, dan memberikan kesehatan yang baik kepada adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Ayo, mari kita satukan hati, berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan mari berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, layakkan kami, ampuni kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati adik-adik acik dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi sertai mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita sama-sama bersuka cita memuji Tuhan di pagi hari yang indah ini. Oke, adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Jika ada yang sedikit sakit atau yang sakit bisa duduk tidak apa-apa. Tapi kalau masih sehat, masih semangat, ayo bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian Yesus Jalan Kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory haleluya. Sama-sama, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Di dalam namanya
ada keselamatan kekal. Yeay, masih semangat untuk memuji Tuhan? Karena tanpa percaya kita tetap semangat, kita tetap sukacita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagi lagu pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita semua di dalam Yesus adalah saudara. Kita satu di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, puji Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Oke. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita selalu percaya kepada Tuhan bahwa Dia selalu beserta kita dan Dia yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dia akan melindungi kita ketika kita menghadapi apapun dalam hidup kita. Ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus berkata, jangan takut dan jangan khawatir. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Mujizat berjanji berikan kekuatan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama sekali katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesusku, haleluya. Kami memuji namamu. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dalam namamu ada kekuatan, ada perlindungan. Terima kasih Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi setiap mereka yang percaya dan setia. Oke. Adik-adik, sekarang mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji Engkau. Dan kami percaya dan kami tetap setia kepadamu. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempelajari salah satu tokoh di dalam Alkitab. Siapakah dia? Oke, namanya adalah Ishak. Adik-adik pernah dengar yang namanya Ishak dalam Alkitab? Atau adik-adik pernah mendengar yang namanya Abraham? Pasti ya, Bapak Abraham mempunyai. Ada lagunya kan? Oke. Ishak ini adalah keturunan dari Abraham, atau Ishak adalah anaknya Abraham. Berarti Ishak ayahnya siapa? Yaitu Abraham. Oke, apa yang akan kita pelajari tentang tokoh Ishak? Yaitu tentang ketaatan Ishak kepada Allah. Temanya yaitu Ishak taat kepada Allah. Sama-sama katakan bersama Kak Nathan, Ishak taat kepada Allah. Oke. Bapak Abraham juga salah satu tokoh yang sangat taat kepada Allah. Dan bisa juga kemungkinan atau memang Ishak juga belajar dari ayahnya yang taat kepada Allah. Oke. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian. Oke, kitab Kejadian pasal 26. Nah, adik-adik bisa membacakannya
Dari ayat 1 sampai ke 34. Wow, banyak ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Kanatan akan membacakan sebagian saja ya dari firman Tuhan ini, dari ayat ini ya. Oke. Nah, pada waktu itu di ayat pertama di situ menceritakan bahwa ada kelaparan yang mereka alami, yang Ishak alami. Dan akhirnya Ishak pergi ke Gerar, ke tempat Abimelek, dan juga berencana untuk pergi ke Mesir. Untuk apa? Untuk mendapatkan makanan di sana. Karena di Mesir masih ada makanan. Pastinya mereka saat itu ya sangat kelaparan dan mereka tidak memiliki makan. Ya, oke. Tuhan berkata kepada Ishak, Ishak, janganlah pergi ke Mesir. Tetaplah diam di sini. Apa respon daripada Ishak? Ishak taat kepada Allah dan tidak mau pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Pastinya saat itu ya mereka sangat lapar. Mana Tuhan lagi berkata, jangan pergi ke sana. Jangan pergi, tetap di situ. Seringkali kalau mungkin mungkin adik-adik juga, atau Kanatan juga, tapi berkata, aduh Tuhan, saya lapar sekali, bagaimana saya mendapatkan makan? Saya sudah lapar. Tetapi Ishak tidak berkata begitu. Dia tidak mengomel sama Tuhan. Dia hanya taat kepada Tuhan. Dan ia tidak pergi dan dia menetap di sana. Dan Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi dan aku akan memberkati engkau. Tuhan melanjutkan perjanjian Allah terhadap Abraham kepada anaknya Ishak untuk memberikan tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan dilanjutkannya kepada anaknya yaitu Ishak. Ishak tetap setia dan tetap taat kepada Allah. Ishak juga percaya kepada Allah. Apakah ketika contohnya kita diperhadapkan dengan seperti itu? Aduh, aku lapar. Apakah kita mengomelkah sama papa sama mama? Atau kita mengomel sama Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan aku lapar? Begitu. Tetapi pada saat itu, ketika Ishak mengalami kelaparan, ia tidak mengomel sama Tuhan. Ya. Ada juga yang kita pelajari, yaitu bahwa Ishak bukan seorang yang malas. Nah, ketika Ishak tinggal di situ, pada saat itu juga, pada tahun itu juga, Ishak mulai menabur. Menabur artinya menanam yang bisa menghasilkan makanan. Dan akhirnya benar. Karena dia taat, Tuhan memberkati Ishak. Akhirnya dia mendapatkan makanan berlimpah-limpah, banyak. Tuhan memberkatinya. Ishak juga seorang yang tidak membalas kejahatan. Karena pada saat itu, karena ketika Ishak sedang kaya, dia memiliki banyak bahan makanan. Nah, Abimelek tadi tidak suka dengan mereka. Akhirnya gembala dari Abimelek dan juga gembala dari Ishak
bertengkar dan tidak suka dengan Ishak. Nah, untuk itu Ishak pergi dari sana. Dia pergi ke Berseba. Dan ketika Abimelek melihat bahwa Ishak ini seorang yang percaya kepada Tuhan, takut akan Allah, dia taat kepada Allah, dan dia diberkati oleh Allah, maka dia datang. Nah, bagaimana respon Ishak ketika mereka datang? Ia tidak membenci mereka. Ia tidak membenci mereka walaupun mereka, Abimelek pernah tidak suka dengan dia. Jadi itulah yang kita pelajari dari kehidupan Ishak ini. Dia seorang yang taat kepada Allah. Dan dia tetap percaya kepada Allah. Oke, yang menjadi pelajaran kita juga untuk saat ini, yaitu kita punya Allah yang luar biasa. Sama seperti Allah Ishak, sama seperti Allah Abraham dan Allah Yakub. Nah, di kondisi yang saat ini, dalam Corona ini, mungkin kita khawatir, waduh Tuhan, saya tidak mau sakit. Tuhan, saya tidak mau mama sakit, saya tidak mau papa sakit, saya tidak mau kakak sakit. Atau ada keluarga kita yang saat ini sedang sakit. Atau sedang positif COVID. Jangan kita khawatir dan jangan kita mengomel sama Tuhan. Karena apa? Kita punya Allah yang setia. Di dalam kebenaran firman Tuhan ada banyak perintah Allah kepada kita yang percaya. Jangan takut. Aku akan menyertai engkau. Aku ini Allahmu. Jadi, apa yang kita lakukan saat ini? Yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Dan tetap meminta kesembuhan hanya kepada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan tiada yang mustahil bagi Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Oke, adik-adik bisa mengerti? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dalam hal apapun. Kalau kita sakit, keluarga kita sakit, percaya sama Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan mama, sembuhkan bapak, sembuhkan kakak, atau sembuhkan aku kalau kita lagi sakit. Tetap cari Tuhan, taat kepada Allah. Kalau Allah berkata jangan takut, jangan khawatir, maka kita jangan takut. Kita harus taat dan berdoa percaya kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sekali lagi kita menyanyikan lagu pujian tadi, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Mujizat Tuhan ada ketika kita menyembah, percaya sungguh-sungguh, dan ketika kita percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ikuti Kanatan berdoa. Siap? Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami diajarkan untuk tetap taat kepada Tuhan, sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin sakit atau apapun itu, kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi bagi kami, anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Tuhan akan menolongmu. Bye guys. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap sehat ya. Tuhan berkati.